Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tiara Putri dari Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Saya akan mereview mengenai penyelesaian sengketa taflis atau pilot dalam perkara ekonomi syariah yang sudah dipaparkan oleh kelompok 9. Di dalam makalah terdapat pengertian taflis atau pilot. Secara terminologi dalam konsep ekonomi syariah adalah at-taflis atau penempatan pilot adalah keputusan hakim yang melarang seseorang berkehendak hukum atas hartanya. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Sedangkan menurut para ulama fikih, keputusan hakim yang melarang seorang bertindak hukum atas hartanya apabila seseorang dalam kehidupannya sebagai pedagang yang banyak meminjam modal dari orang lain, ternyata pedagang yang ia lakukan itu tidak lancar. Perdagangan yang dilakukan itu tidak lancar sehingga seluruh barang di dagangannya habis, maka atas permintaan orang-orang yang meminjami pedagang ini modal dagang kepada hakim, pedagang ini boleh dinyatakan sebagai orang yang jatuh pilot sehingga segala bentuk tindakan hukumnya terhadap sisa harta yang ia miliki boleh dicegah. Maksud dari pencegahan tindakan hukum orang pilot ini adalah demi menjamin utangnya yang cukup banyak pada orang lain. Mengenai status orang pilot, para ulama fikih juga mempermasalahkan status hukum orang yang jatuh pilot. Apakah seseorang yang telah dinyatakan pilot harus berada di bawah pengampuan hakim atau harus ditahan di dalam penjara? Dalam permasalahan ini terdapat beberapa pendapat antara ulama fikih. Imam Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang pilot tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan sehingga dia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Dengan kata lain, beliau mengatakan seseorang yang jatuh pilot karena terlilit utang tidak boleh ditahan atau dipenjara, karena memenjarakan seseorang berarti mengekang kebebasannya sehingga sebagai makhluk yang merdeka. Dalam hal ini hakim boleh memerintahkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Jika perintah hakim ini tidak dilaksanakan, maka hakim boleh menahannya sampai lunas hutang tersebut dan menyuruh si pilot agar menjual sisa dan dari hartanya untuk melunasi hutangnya. Kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa pilot. Kewenangan pengadilan agama ditangani dan diajukan di pengadilan niaga di lingkungan peradilan umum meskipun berdasarkan hukum kewenangan sengketa ekonomi syariah dan berbagai aspek hukumnya itu telah ditentukan oleh Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Paranata Sosial Islam 104 berdasarkan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Oleh karena itu, jika terjadi proses kepailitan, maka pengadilan agama seharusnya mempunyai kewenangan absolut berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama dijelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Dalam proses penyataan taflis atau pilot dan pihak-pihak yang mengurus taflis atau pilot. Menurut pasal 1 angka 1 UK 2004, kepilotan adalah cipta umum atas semua kekayaan debitur pilot yang mengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepilotan adalah sisa umum atas kekayaan debitur pilot. Kemudian apa saja syarat yang debitur dapat diajukan sebagai debitur pilot? Dalam mengajukan permohonan pernyataan pilot,
terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Terdahulu, syarat mengajukan permohonan pilot ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 yang berbunyi, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Dalam pasal tersebut dapat ketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur baik, yaitu 1. Debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar sedikit pun 1 utang atau telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akibat kepailitan. Adapun akibat hukum taflis atau kepailit menyatakan pailit dan majur alai di bawah pengampuan. Pada ulama fikih mengemukakan beberapa akibat hukum ditetapkannya seseorang yang jatuh pailit dan berstatus di bawah pengampuan. Di antara akibat hukum ini ialah 1. Sisa harta orang pailit itu menjadi hak para dain atau pemberi hutang. Oleh sebab itu ia tidak dibenarkan bertindak hukum pada sisa hartanya itu. Hal ini disepakati ulama fikih. Yang kedua, para ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa orang yang telah dijatuhkan pailit oleh hakim boleh dikenakan tahanan sementara sampai utang-utangnya ia bayar. Sekian review materi yang bisa saya sampaikan atau bisa saya ulas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.